Mengutip dari tulisan Peter Carey di mediatirto.id, ada sebuah berita yang cukup mengejutkan Indonesia dan sempat menjadi trending topik di Twitter minggu lalu. Pada Kamis pekan lalu, tepatnya di tanggal 17 September 2020, beredar draft bertanda Kemendikbud tertanggal 25 Agustus 2020 dengan judul Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional. Pada salah satu bagian, draft itu menjelaskan tentang ketidakwajiban pelajar setingkat SMA atau sederajat untuk mengambil mata pelajaran sejarah. Untuk siswa jenjang kelas 10 SMA, pelajaran sejarah dilebur bareng dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Artinya, sejarah tidak lagi menjadi mata pelajaran yang wajib diambil sama siswa. Beredarnya draft ini, yang disertai dengan pemberitaan yang ramai di berbagai media massa, memantik percakapan di dunia maya dan protes dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Banyak orang yang tidak setuju dengan dihapuskannya mata pelajaran tersebut. Keberatan orang-orang ini sebenarnya agak mengejutkan di tengah besarnya ketidakpedulian para elit dan sebagian masyarakat terhadap sejarah bangsa mereka sendiri. Namun di sisi lain, ini juga menggambarkan betapa banyak orang Indonesia yang menaruh harapan dan perhatian kepada sejarah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI merilis pernyataan sikap yang intinya meminta agar pemerintah tetap mempertahankan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah menengah. Bagi MSI, pelajaran sejarah merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa. Keesokan harinya, Minggu tanggal 20 September 2020, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan tanggapan sekaligus klarifikasi atas isu tersebut di akun Instagramnya. Ia membantah informasi yang beredar bahwa mata pelajaran sejarah akan dihapus. Nadiem menegaskan bahwa ia tidak akan menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum. Memang sih tidak dihapus, tapi kalau mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang tidak wajib, efeknya bisa jadi sama aja. Jika mata pelajaran ini tidak diwajibkan, besar kemungkinan siswa akan banyak yang tidak mengambil mata pelajaran itu. Karena menurut pengalaman saya waktu sekolah dulu, mata pelajaran sejarah disajikan dengan alur yang sangat kaku. Terlebih, banyak guru yang menuntut siswa untuk menghafal peristiwa sejarah, berikut tokoh dan tanggal peristiwanya. Membuat mata pelajaran sejarah jadi mata pelajaran yang berat dan membosankan. Tapi, jika generasi muda tidak hafal dan mengerti sejarah bangsa mereka sendiri, juga bisa jadi fatal akibatnya. Dampak yang jelas akan terasa, generasi-generasi berikutnya akan menjadi seperti berjalan tanpa kompas. Sejarah ada bukan untuk dilupakan. Sepahit atau seburuk apapun peristiwa yang terjadi di masa lalu, generasi penerus harus tahu. Dengan mengetahui dan memahami peristiwa-peristiwa di masa lalu, generasi muda akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih jika mereka menduduki jabatan di pemerintahan. Dengan memahami sejarah, generasi muda bisa jadi belajar tentang nasionalisme, tentang kegigihan para pejuang bangsa, tentang perjuangan hebatnya Soekarno membangun Indonesia pasca proklamasi, tentang sepak terjang para pejuang memerdekakan Indonesia, baik di medan perang maupun di medan diplomasi. Dan masih banyak lagi peristiwa penting di masa lalu yang bisa menjadi pelajaran bagus di masa kini. Kalau kita tidak pernah belajar sejarah, kita nggak akan paham apa artinya kegigihan, apa artinya nasionalisme, apa artinya kedaulatan. Dari belajar sejarah juga, kita jadi bisa belajar menghargai proses pembentukan dan pembangunan negara ini. Sebaliknya, bila kita tidak paham sejarah, kita akan menjadi bangsa yang mudah sekali disetir oleh bangsa lain. Bagaimana kita bisa menjaga harga diri bangsa sendiri bila kita saja tidak tahu dari mana dan bagaimana kita berasal? Sekarang mari kita lihat ke diri kita sendiri. Kita tentu memiliki keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan kakek nenek kita. Kita hidup di dalam sebuah keluarga yang mandiri dan merdeka. Bila suatu saat ada tetangga yang ingin mengganggu keluarga kita, ambil contoh saja, misalnya karena orang tua kita sudah tua, akhirnya ada tetangga yang mau mengganggu dan merebut harta warisan. Sebagai anak, tentu kita akan mempertahankan mati-matian kan? Kenapa kita pertahankan? Karena kita sadar dari mana kita berasal, bagaimana kita dilahirkan ke dunia, dan bagaimana di masa lalu orang tua kita berjuang membesarkan kita, hingga kita dewasa dan memiliki kehidupan yang layak dan mandiri. Bagaimana jika kita tidak tahu dari mana kita berasal, siapa yang melahirkan kita,
Siapa yang membesarkan kita? Kita nggak tahu. Ya tetangga akan dengan mudah memprovokasi dan merebut harta warisan kita. Bisa saja tetangga mengklaim bahwa dialah yang telah ambil andil dalam membesarkan dan merawat kita hingga kita dewasa. Begitulah dampak buruknya jika generasi muda tidak mengerti sejarah. Dengan nggak paham sejarah, generasi muda juga nggak akan paham dari mana bangsa mereka berasal, bagaimana bangsa mereka bisa merdeka, bagaimana jatuh bangunnya generasi-generasi pendahulu berusaha menyatukan dan membangun bangsa sehingga bisa sebesar sekarang ini. Dalam catatan Peter Carey di mediatirto.id, bangsa Indonesia bagi dia itu masih kurang paham dengan sejarahnya. Dampaknya, bangsa Indonesia telah menjadi tangan kedua, alias bertindak di bawah bayang-bayang bangsa lain. Apa maksudnya? Supaya lebih gampang memahami, yuk kita lihat contohnya saja, seperti yang dituliskan oleh Anthony Reid dalam majalah Tempo berikut ini. 90% karya tulis ilmiah tentang Indonesia yang dipublikasikan di luar negeri disusun oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia, yang sebagian besar adalah orang asing atau orang Indonesia asli yang sudah lama bermukim di luar negeri dan menjadi warga negara asing atau WNA. Jika angka ini benar, maka Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling tidak efektif menjelaskan dirinya sendiri kepada dunia luar. Situasi semacam itu tidak baik untuk Indonesia di masa mendatang. Bahkan, jika ramalan tentang Indonesia dari McKinsey Global Institute pada bulan September 2012 yang lalu itu benar, yakni bahwa Indonesia akan bergerak dari kekuatan ekonomi terbesar di dunia ke-16 naik ke nomor 7 pada tahun 2030, maka ia hanya akan menjadi kapal yang berlayar tanpa kompas. Kurang efektifnya bangsa Indonesia menjelaskan dirinya sendiri kepada dunia luar sangat terasa ketika diplomat-diplomat Indonesia di Washington DC dan di PBB sepertinya tidak memiliki rasa percaya diri untuk menjelaskan kebijakan pemerintah mereka sendiri. Ini terjadi misalnya ketika 12 November tahun 1991 kala pembantaian Santa Cruz meletus di Dili, Timor Timur. Dalam peristiwa itu, sebanyak 250 warga Timor Timur dibantai dengan penuh kekejaman oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI di kuburan Santa Cruz. Para diplomat Indonesia ini hanya bisa berlipat tangan dan menolak menjawab panggilan-panggilan telepon di kedutaan, konsulat, dan PBB sambil membiarkan pegawai-pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menjawab semua pertanyaan reporter asing atas nama mereka. Fatal nggak sih? Ini adalah sebuah bukti betapa miskinnya pengetahuan sejarah di bawah rezim Orde Baru, sehingga para diplomat Indonesia tidak memiliki rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa dan apa yang dilakukan pemerintahan Indonesia atas nama bangsa tersebut. Sampai-sampai mereka tidak berani mengangkat telepon untuk mempertanggungjawabkan tindakan bangsa mereka. Malah karyawan bangsa lain yang sibuk menjelaskan kepada wartawan asing. Bukankah ini memalukan? Jika Menteri Nadiem berpikir bagaimana caranya agar pelajaran itu bisa menarik dan mudah diserap oleh siswa, tentu solusinya bukan dengan menghapusnya dari kurikulum atau menjadikannya mata pelajaran yang tidak wajib. Seharusnya, cara pembelajaran dan cara penyampaiannya kepada siswa yang harus diperbaiki. Mengapa kita tidak belajar sistem pendidikan dari negara maju, di mana di dalam sistem tersebut, siswa dilatih untuk mencari sendiri materi-materi pembelajaran mereka. Jadi, mereka belajar dari melakukan. Mereka melakukan riset, melakukan diskusi, mencari tahu lewat praktikum dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya di bawah bimbingan guru, sehingga murid jadi tidak mudah bosan dan materi pelajaran lebih masuk ke dalam otak. Selama ini, terutama kalau di pelajaran sejarah nih, masih banyak guru yang pakai metode lama. Muridnya disuapin pelajaran, didikte, disuruh menghafal, dijelaskan. Terus dikasih tugas yang gak jauh-jauh dari mengulang apa yang sudah didiktekan sama guru. Ya jelas aja murid jadi cepat bosan kalau belajar. Dan akhirnya banyak yang tercetak jadi generasi robot. Apa yang ditanamkan guru dalam software otak, yaitu yang mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Beda ceritanya kalau siswa terbiasa meriset sendiri. Otak siswa akan lebih jalan ketimbang disuapin sama guru. Dampaknya apa? Ketika sudah dewasa, siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis. Mereka tidak akan menjadi generasi yang mudah termakan hoaks dan berita-berita menyesatkan. Mereka akan terbiasa untuk mencari tahu dan menemukan kebenaran. Terlebih, jika mereka memiliki bekal sejarah yang bagus, tentulah akan tumbuh menjadi generasi yang unggul.
Sejarah ada bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Setuju nggak kamu?